Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas tentang bagaimana supaya kita pede dalam mengumandangkan azan. Nah, jadi bagaimana supaya kita pede dalam mengumandangkan azan? Mungkin teman-teman pernah mengalami atau teman-teman pernah berkeinginan ketika teman-teman mendengar azan, ketika teman-teman melihat orang lain azan, maka di saat itu mungkin teman-teman pernah berpikir ingin juga melantunkan azan, ingin juga mengumandangkan azan seperti mereka. Namun terkendala karena teman-teman tidak pede untuk azan tersebut. Nah, untuk itu mari teman-teman ikuti video ini agar teman-teman yang sebelumnya kurang pede atau tidak pede sama sekali untuk mengumandangkan azan bisa menjadi pede untuk mengumandangkan azan. Nah, namun sebelum kita mempelajari agar kita pede dalam melantunkan azan, maka kita harus lihat terlebih dahulu penyebab kita tidak pede, ya, penyebab kita tidak pede untuk melantunkan azan atau mengumandangkan azan. Nah, yang pertama biasanya yang membuat seseorang itu tidak pede dalam melantunkan azan atau untuk mengumandangkan azan, yang pertama adalah karena memang tidak hafal atau karena memang tidak bisa azan. Nah, jika memang ini yang menyebabkan teman-teman tidak pede untuk mengumandangkan azan, maka cara yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan belajar bacaan azan atau menghafal bacaan azan. Ya, maka cara yang pertama adalah dengan belajar atau menghafal bacaan azan. Nah, bacaan azan ini itu sangat mudah teman-teman, karena memang bacaan azan atau lantunan azan ini sudah sering kita dengar sejak kita kecil sampai sekarang. Azan itu tidak pernah berubah, ya. Itu berubahnya atau berbedanya hanya pada salat subuh saja, yaitu ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Nah, selebihnya baik itu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, kecuali salat subuh, ya itu azannya sama, ya. Karena yang berbeda hanya ketika salat subuh, ya, dengan ditambah pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, maka mungkin teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman sudah hafal bacaan azan, namun karena memang kurang pede saja. Itu yang pertama. Itu kalau seandainya memang teman-teman tidak hafal, ya. Kemudian yang kedua, padahal teman-teman sudah hafal bacaan azan, padahal teman-teman sudah bisa azan, namun masih tidak pede untuk melantunkan atau mengumandangkan azan, maka biasanya kendala yang keduanya adalah karena teman-teman tidak menguasai irama atau tidak mengetahui iramanya. Ya. Jadi kalau memang yang kedua ini, atau memang karena teman-teman tidak mengetahui irama atau tidak menguasai irama yang membuat teman-teman tidak pede, maka yang teman-teman lakukan adalah dengan mempelajari nada atau irama azan standar, atau mempelajari irama atau nada azan biasa saja. Nah, untuk pemula tidak perlu teman-teman memaksakan agar teman-teman itu bisa dengan irama yang rumit, dengan irama yang sulit. Tetapi untuk belajar agar teman-teman bisa pede saja, itu cukup dengan nada standar atau
irama biasa saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman ternyata sudah bisa azan, sudah hafal bacaannya. Kemudian yang keduanya juga teman-teman sudah tahu iramanya, hafal iramanya. Namun terkendala di yang ketiga, apa itu? Yaitu karena nafas teman-teman pendek. Nah, jika memang nafas teman-teman itu pendek, maka teman-teman tidak perlu memaksakan, atau caranya adalah teman-teman tidak perlu memaksakan agar menggunakan atau agar suara teman-teman itu panjang atau nafas teman-teman itu panjang. Ya, cukup dengan nafas pendek saja. Ya. Apalagi sekarang itu sudah banyak irama azan atau nada azan dengan nafas pendek namun tetap merdu. Ya, jadi teman-teman tidak perlu memaksakan untuk menggunakan nafas panjang. Ya, cukup disesuaikan saja dengan nafas teman-teman. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman itu melihat atau berupaya menyamakan dengan irama yang nafasnya panjang, maka sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah pede untuk melentunkan azan. Karena memang nafas teman-teman pendek. Tetapi jika teman-teman mencoba untuk belajar dengan nafas pendek, azannya pun tetap merdu, maka insya Allah teman-teman akan pede. Nah, setelah teman-teman pede, baru berikutnya teman-teman meningkatkan dengan belajar bagaimana supaya nafas panjang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, karena kurangnya motivasi. Nah, ini penyebab juga. Ini penyebab kita tidak pede karena kurangnya motivasi untuk azan. Nah, ya, motivasi untuk azan. Nah, untuk teman-teman ketahui saja, dan perlu juga kita ketahui bahwa motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi dalam diri, kemudian motivasi di luar diri. Nah, yang paling penting kalau untuk kita menjadi pede adalah motivasi di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara menimbulkan motivasi dalam diri kita itu untuk mengumandangkan azan atau untuk bisa mengumandangkan azan? Yaitu dengan cara mempelajari atau membaca faedah-faedah atau pahala yang dijanjikan Allah, ya, bagi seorang muazzin. Nah, untuk sedikit pemberitahuan atau mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa faedah, salah satunya faedah untuk seorang muazzin, maka seluruh makhluk hidup yang mendengar suara azannya, ya, baik itu benda mati maupun benda hidup, baik itu benda basah ataupun makhluk hidup ataupun yang kering, ya, akan memohonkan ampunan bagi si muazzin. Nah, ya, itu diantara faedah-faedah atau pahala yang kita dapatkan kalau kita mengumandangkan azan. Nah, sejauh suara kita terdengar, maka seluruh makhluk yang ada di sekitaran suara kita terdengar itu akan memohonkan ampunan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugilah bagi kita sebagai laki-laki tidak pernah mengumandangkan azan di masjid ataupun musala. Untuk itu, maka bagi teman-teman yang tidak pede sebelumnya, setelah melihat video ini mudah-mudahan pedenya muncul untuk mengumandangkan azan. Ya. Kemudian yang kelima yang harus teman-teman lakukan atau penyebab seseorang itu tidak pede adalah karena mereka melihat orang yang lebih pintar dari mereka. Ya. Jadi untuk itu, ya, teman-teman tidak perlu melihat orang yang lebih pintar atau lebih bagus dari teman-teman. Untuk pemula atau untuk meningkatkan PD kita atau memunculkan PD kita, itu cukup teman-teman melihat orang yang di bawah kita. Ya. Contoh seperti ini. Nah, sudah mending teman-teman bisa azan dengan irama standar, nada biasa, kemudian dengan nafas pendek dibandingkan dengan mereka yang tidak sama sekali. Jika teman-teman sudah bisa berpikir seperti itu, maka insya Allah timbullah keberanian atau percaya diri teman-teman untuk mengumandangkan azan. Namun sebaliknya, jika teman-teman berpikir atau melihat kepada orang yang lebih pintar, yang jauh lebih bagus daripada teman-teman, maka secara otomatis teman-teman yang biasa atau memiliki suara yang standar atau memiliki irama dasar atau standar saja dengan nafas pendek, maka akan merasa minder dengan mereka.
sehingga sampai kapanpun teman-teman tidak akan pede atau berani tampil untuk mengumandangkan azan. Maka sangat rugilah bagi kita. Jadi itulah kira-kira yang bisa memunculkan kepedean kita, keberanian kita untuk mengumandangkan azan. Nah, yang pertama, jikalau teman-teman itu tidak hafal bacaan azan, maka teman-teman harus menghafal bacaan azan terlebih dahulu. Maka insya Allah PD itu akan mulai muncul dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman itu memiliki atau tidak menguasai irama yang rumit, cukup teman-teman menggunakan nada atau irama yang standar atau biasa saja. Kemudian yang ketiga, meskipun teman-teman memiliki nafas yang pendek, itu tidak masalah. Karena sekarang sudah banyak nada atau irama azan dengan nafas pendek namun tetap merdu. Ya. Kemudian yang keempat yaitu dengan memunculkan motivasi dalam diri kita, ya, untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan faedah, mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muazzin. Nah, itu diantaranya tadi sudah disebutkan bahwa setiap makhluk yang mendengar suara kita azan, maka akan memohonkan ampunan untuk kita. Nah, baik itu benda kering maupun basah, maupun benda hidup maupun mati. Nah, akan memohonkan ampunan untuk si muazzin atau untuk kita. Kemudian yang kelima yaitu dengan melihat kepada orang yang di bawah kita. Nah, ini dalam tanda kutip teman-teman, ini untuk pemula atau untuk memunculkan percaya diri kita untuk mengumandangkan azan. Nah, namun untuk meningkatkan kemampuan kita untuk lebih bagus lagi, untuk lebih baik lagi, maka perlu juga kita melihat yang lebih pintar daripada kita atau lebih bagus daripada kita. Maka timbul motivasi, sedangkan dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka seperti itu. Maka timbullah keinginan kita untuk melanjutkan belajar lagi untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih kurang pede untuk melantunkan azan, berikutnya bisa pede dan bisa tampil berani untuk mengumandangkan azan meskipun dengan nada standar dan nafas pendek. Ya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.